Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai implementasi wawasan Nusantara. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hafiz Rafiuddin SH, SPDI, MH yang telah memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan mengenai implementasi wawasan Nusantara. Sebelum mempelajari lebih lanjut, apa sih wawasan Nusantara itu? Kehidupan suatu bangsa dalam pertumbuhan dan perkembangannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat timbal balik, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Sejalan dengan pemikiran tersebut, suatu bangsa akan berusaha menempatkan dirinya sehingga dapat mencapai cita-cita nasionalnya secara maksimal. Oleh karena itu, bangsa yang bersangkutan harus memiliki pandangan tentang dirinya dalam hubungan dengan lingkungan yang memungkinkan berlangsungnya berbangsa. Bangsa Indonesia dalam kehidupan negaranya memiliki suatu wawasan nasional yang disebut wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional Indonesia. Atau dengan pengertian yang lengkap, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan di dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Latar belakang wawasan Nusantara. Kondisi Indonesia dibagi menjadi dua, kondisi wilayah Indonesia dan kondisi sosial budaya. Kondisi wilayah Indonesia merupakan kepulauan, sehingga negara Indonesia disebut dengan negara kepulauan, sehingga Indonesia rawan akan bencana disintegrasi. Yang kedua yaitu kondisi sosial budaya, menjadikan masyarakat pluralisme dan menyebabkan Indonesia rawan akan konflik. Kedua kondisi tersebut pastinya memerlukan wawasan Nusantara. Implementasi dalam kehidupan nasional. Wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia menjadi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam menghadapi, menyikapi, menangani berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelaksanaan kehidupan nasional Indonesia, implementasi wawasan Nusantara tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kehidupan bidang ekonomi. Yang pertama, menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata dan adil. Yang kedua, pelaksanaan sistem ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, pengelolaan SDA dengan memperhatikan keseimbangan, pertumbuhan, dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan kelestarian. Kehidupan di bidang politik. Terciptanya iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis dengan pemerintahan yang aspiratif dan terpercaya, dan juga pembentukan lembaga negara sesuai UUD 1945, mekanisme 5 tahunan, menata dan membangun sinergi lembaga supra dan infrastruktur politik. Kehidupan bidang sosial budaya, munculnya sikap lahiriah dan batiniah yang menghargai segala bentuk kebinekaan untuk menciptakan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kehidupan bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan diharapkan akan menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Cinta tanah air dan bangsa tersebut lebih lanjut akan membentuk jiwa setiap warga negara Indonesia dalam upaya bela negara. Implementasi wawasan Nusantara dalam hubungan antar bangsa, yaitu perhatian pada daerah terpencil, perbatasan, dan daerah frontier. Di antaranya adalah perbaikan sistem sirkulasi, membangun pusat-pusat pertumbuhan, serta menjalin kerjasama dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan negara yang berbatasan. Implikasi pada hukum laut internasional. Hukum laut internasional memberikan pengakuan atas hak dan kewenangan negara Indonesia atas wilayah laut yang mencakup teritorial, ZEE, dan landas kontinen, serta sumber daya alam di dalamnya. Kewajiban Indonesia adalah menghargai lintas damai, lintas transit, penyediaan ALKI, serta menjaga keamanan di laut. Pentingnya wawasan Nusantara bagi negara dan bangsa Indonesia. Fisik geografis. Indonesia rawan terjadinya disintegrasi karena kondisi fisik geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau
dan setiap pulau dipisahkan oleh bentangan laut yang sangat luas. Hal ini dibuktikan adanya beberapa wilayah di ujung Indonesia yang ingin memisahkan diri. Sosiokultural. Indonesia memiliki potensi terjadinya konflik karena masyarakat Indonesia diwarnai berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari masih ditemukan konflik mengenai perbedaan kebudayaan. Setelah mengetahui pengertian, latar belakang, dan implementasinya di berbagai bidang kehidupan, baik itu di dalam maupun luar negeri, kita bisa mengambil kesimpulan, di mana wawasan Nusantara sangat penting untuk diimplementasikan di kehidupan kewarganegaraan. Maka dari itu, berakhirlah sudah presentasi kami mengenai implementasi wawasan Nusantara. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.